Assalamualaikum adik-adik semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga kalian di sana tetap dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pada video kali ini saya akan mulai membahas bab transformasi geometri. Sebelum kita mulai pembahasannya, perkenalkan dulu. Di sini ada Kak Evi yang akan menjelaskan tentang refleksi atau pencerminan. Ada juga Kak Fitriani yang akan menjelaskan tentang translasi atau pergeseran. Ada juga Kak Intan yang akan menjelaskan tentang rotasi atau perputaran. Ada juga Kak Irma yang akan menjelaskan tentang dilatasi atau perkalian. Halo anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kali ini kita akan membahas transformasi geometri dalam matematika. Sebelum membahas lebih dalam, kakak mau nanya dulu nih. Apa adik-adik masih bingung? Apa itu transformasi? Tenang, biar gak bingung, simak dulu video ini sampai habis ya. Nah, begini adik-adik. Adik-adik pasti tahu kan film Transformer? Nah, Transformer dan transformasi itu ada persamaannya. Ada yang tahu? Iya, itu loh film yang menceritakan tentang perubahan kendaraan, mobil atau tank yang berubah menjadi robot yang memiliki senjata untuk mengalahkan musuh. Kalau kendaraan menjadi robot, artinya melakukan perubahan apa ya? Yap, tepat sekali, perubahan bentuk. Jadi, fokusnya Transformer ialah kemampuan melakukan perubahan bentuk dari kendaraan menjadi robot. Nah, dari pemisalan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal ke posisi lain. Nah, sudah tahu kan pengertian dari transformasi geometri itu apa? Oh iya, kalau dalam pelajaran matematika, transformasi geometri posisi awal bidang dinotasikan dengan X dan Y, dan posisi akhir dinotasikan dengan X aksen dan Y aksen. Selanjutnya, kita akan bahas beberapa jenis transformasi geometri. Ada apa saja? Ada 4 jenis transformasi geometri yang akan dibahas, yaitu yang pertama, ada refleksi atau pencerminan. Yang kedua, ada translasi atau pergeseran. Yang ketiga, ada rotasi atau perputaran. Yang keempat, ada dilatasi atau perkalian. Nah, itu akan dibahas oleh masing-masing kakak-kakak tadi. Nah, bagian pertama yaitu tentang refleksi atau pencerminan. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai ke pembahasannya. Pertama, saya akan sampaikan dulu pengertian refleksi itu apa. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau gambar terhadap titik atau garis tertentu. Nah, bercermin merupakan kegiatan yang setiap hari kamu lakukan. Setiap kali kamu bercermin, apa yang dapat kamu nyatakan mengenai bayanganmu? Apakah bayangan tersebut memiliki bentuk yang sama dengan kamu? Apakah setiap kali kamu mendekat ke cermin, bayanganmu juga ikut mendekat ke cermin? Bagaimana dengan posisi menghadap bayangan? Apakah tangan kanan kamu menjadi tangan kiri dari bayangan?
Nah, kita lihat ilustrasi berikut ini. Cantik banget ya pemandangannya. Sekarang coba adik-adik bayangkan. Pohon cemara di atas itu adalah sebuah bidang segitiga dari garis batas antara danau dan langit itu adalah garis koordinat. Nah, bisa kebayangkan titik-titik segitiga tersebut pasti berbeda koordinatnya. Padahal kelihatannya segitiganya sama, cuma dibalik. Ini adalah contoh transformasi geometri refleksi atau pencerminan. Kalau melihat dari contoh ini, apa definisi transformasi geometri menurut adik-adik? Refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Suatu titik ini bisa dicerminkan terhadap banyak hal, bisa garis, bisa titik, bisa juga terhadap titik lain. Setiap pencerminan ini ternyata mempunyai rumus-rumus yang berbeda. Nah, disinilah kenapa kakak bilang transformasi itu gampang, tapi sulit. Sulitnya kenapa? Ya karena rumusnya itu banyak. Nah, seperti ini, P, X, Y dicerminkan M mirror berdasarkan garis Y sama dengan X. Jadi nanti bisa berubah-ubah si X sama dengan Y-nya ini, menghasilkan P aksen. Nah, soal-soal ini tentunya akan berkaitan dengan titik-titik jika mencerminkan suatu bangun datar yang sama nih. Kita akan mencerminkan titik-titiknya. Pada pembahasan ini, kita akan mempelajari sifat-sifat pencerminan bangun datar. Dari ilustrasi di samping, kita dapat memperoleh sifat-sifat pencerminan sebagai berikut. Nah, di antaranya, yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak setiap titik pada objek dan cermin sama dengan jarak setiap titik pada bayangan dan cermin. Yang ketiga, titik objek sama dengan titik bayangannya. H sama dengan H aksen. Yang keempat, garis yang menghubungkan titik pada objek dengan titik pada bayangannya selalu tegak lurus dengan cermin. Nah, cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Contoh sederhananya seperti gambar pria yang sedang berkaca ini. Bayangan pria tersebut bentuknya pasti sama dengan bentuk objek sebenarnya, ya kan? Nah, jarak ujung sepatunya dengan cermin misalnya pasti akan sama dengan jarak bayangannya ke cermin juga dan saling berhadapan. Nah, selanjutnya mari kita berlatih untuk melukis bayangan dari bangun datar tertentu. Tentunya kita harus menggunakan sifat-sifat dari pencerminan untuk melukis bayangan tersebut. Nah, menggambar hasil refleksi contohnya gini. Gambar hasil pencerminan bidang PQRS berikut misalnya. Ini adalah bidang PQRS lalu dicerminkan dengan garis ini. Cara gambarnya adalah pertama kita lihat setiap titik sudutnya. Yang kedua, perhatikan jarak terhadap cermin misalnya. P jaraknya kan 11, kotakkan ke cermin, maka bayangannya nanti juga 11 kotak dari cermin. Berarti 11 kotak kan 11 di sini kan. Ini kita kasih nama P aksen. Jadi lambang tanda petik 1 ini dibaca aksen ya. Biasanya ini digunakan sebagai simbol bayangan. Kalau titik Q jaraknya 2 kotak ke cermin, maka nanti juga 2 kotak dari cermin. Berarti di sini kan. Inilah titik Q aksen. Begitu pula untuk titik R
Dan titik S caranya sama. Berarti nanti titik R aksen ada di sini. Titik S aksen ada di sini. Selanjutnya kita tinggal hubungkan keempat titik sudut ini jadi kayak gambar bayangan bidang PQRS. Kalau dicerminkan terhadap garis ini bisa dipahami kan? Nah, selain cara tadi, kita juga dapat melukis bayangan dari suatu objek dengan menggunakan simetri lipat. Garis pencerminan akan menjadi sumbu simetri jika kita menggunakan cara tersebut. Langkah yang pertama, kamu harus melukis objek yang akan ditentukan bayangan dan garis pencerminannya pada kertas. Setelah itu, lipatlah kertas tersebut menjadi garis pencerminannya. Jiplaklah objek pada sisi kertas yang lainnya. Nah, yang terakhir, buka kembali kertas tersebut. Hasilnya, jiplakan tersebut merupakan bayangan dari objek yang dimaksud. Bagaimana? Apakah kamu sudah memahami penjelasan mengenai pencerminan bangun datar di atas? Apabila sudah paham, kamu dapat mengerjakan soal-soal pemecahan berikut ini. Sekarang kita perhatikan beberapa gambar pencerminan berikut. Kira-kira mana yang merupakan pencerminan yang paling tepat? Nah, tunjukkan apakah gambar yang berwarna orange merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna coklat. Berikan penjelasanmu. Nah, kira-kira mana yang merupakan pencerminan yang tepat? Silahkan kalian pikirkan terlebih dahulu. Nah, sudah ya? Oke, kalau sudah, mari kita bahas. Yang A itu benar. Kalau kita perhatikan, titik ini jaraknya sama dengan titik yang ini. Dan jarak titik ini semua yang ada di kiri itu sama dengan jarak titik yang ada di bayangannya. Jadi itu benar ya. Nah, yang B itu salah karena ciri khas pencerminan itu saling berhadapan, bukan saling membelakangi. Nah, yang C itu juga salah. Kenapa? Karena udah ngaco ya dari bentuknya. Si titik-titiknya juga tidak bertemu. Nah, yang D itu betul karena titik-titiknya sama dan saling berhadapan. Yang E itu betul karena saling berhadapan pula dan titik-titiknya pun sama. Yang F itu salah. Kenapa? Karena titik-titiknya tidak sama dan panjangnya itu salah. Harusnya garis yang ini, tapi kan ternyata panjangnya beda ya. Nah, konsep dasar pencerminan itu gampang. Berikut adalah bayangan titik P dengan koordinat X, Y jika dicerminkan. Itu adalah titik P dengan koordinat X, Y jika dicerminkan terhadap beberapa garis, dan titik ini ada tabelnya. Tabel rumus-rumus pencerminan di sini, misalnya koordinat titik P itu tadi kan X, Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y yang paling atas ini, berarti nanti bayangannya adalah titik P aksen yang koordinatnya minus X, Y, dan seterusnya. Ini ada beberapa rumus. Nah, ini merupakan ke-8 rumus yang biasanya muncul di soal-soal latihan refleksi. Apakah harus dihafalkan? Itu terserah kalian. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Contoh soal refleksi. 1. Titik A berada pada koordinat 2,3. Tentukan koordinat A aksen bila direfleksikan terhadap sumbu X.
Kalau kita mau menggambar, berarti kita buat sketsanya terlebih dahulu. Nah, pada bidang kartesius di soal kan disebutkan kalau titik ini dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti sumbu X ini jadi cerminnya. Makanya sumbu X ini kakak tebelin pakai warna orange supaya kalian mudah untuk mencerminkannya. Titik yang mau dicerminkan kan koordinatnya 2,3 berarti 2 dan 3. Berarti posisinya di sini. Nah, titik ini kan jaraknya 3. Kotak ke sumbu X berarti nanti bayangannya pasti berjarak 3 kotak. Juga dari sumbu X berarti di sini posisi titik A aksen koordinatnya adalah 2 min 3. Udah beres, tapi lumayan juga kan kalau kita harus gambar semua ini. Nah, coba kalau kalian ingat rumus yang tadi kakak kasih tahu, itu kan kalau koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, berarti jadinya kan X, minus Y. Lihat deh perubahannya kan, cuma Y-nya aja yang berubah, dinegatifin. Nah, kalau titik A koordinat 2,3, maka hasil pencerminan terhadap sumbu X adalah 2-nya tetap, X-nya yang Y-nya yang berubah. Jadi di sini 3, berarti kalau dinegatifin jadinya 2 min 3. Udah jauh lebih cepat kan. Nah, yang kedua, tentukan koordinat B aksen jika titik B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Sekarang kita coba cek rumusnya di sini. Kalau koordinatnya X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti jadinya kan Y, X. Lihat deh perubahannya, kan dibalik X jadi Y, Y jadi X. So, kalau titik B koordinatnya 2,3, maka hasil pencerminannya terhadap garis Y sama dengan X adalah minus 3,2. Tinggal dibalik aja, gampang kan? Kalau digambar nanti titik bayangannya ada di sini, kelihatan kan jarak sama terhadap cerminnya. Nah, itu. Yang ketiga, tentukan koordinat C aksen. Yang ketiga ini titik C berada pada koordinat min 3,2. Tentukan koordinat C aksen bila direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. Sekarang kita coba cek rumusnya di sini. Kalau koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. K ini angkanya berapa aja ya? Bebas. Berarti jadinya kan 2K dikurang X, Y. Lihat deh perubahannya. Cuma di X-nya aja berubah menjadi 2X kurang 2K kurang X maksudnya, maaf. Nah, di soal ini berarti hanya satu dong ya. Kan kalau titik C koordinatnya minus 3,2, maka hasil pencerminannya terhadap garis X sama dengan 1 yang berubah X-nya jadi 2 kurang X. Y-nya tetap ya. 2 dikali 1 dikurang X. X-nya minus 3. Ini jadinya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Titik C minus 3,2 kalau dicerminkan ke garis X sama dengan 1, maka bayangannya adalah 5,2. 5 didapat dari sini.
yang hasil perhitungannya kita tadi hitung, sedangkan 3 ini tetap dari soal karena nilai Y nggak berubah. Gitu kan? Bisa dipahami? Nah, kalau digambar nanti titik bayangannya ada di sini. Kelihatan kan? Jaraknya sama terhadap cerminnya gitu. Yang keempat, titik D berada pada koordinat 3,3. Tentukan koordinat D aksen bila titik D direfleksikan terhadap titik asal. Sekarang kita coba cek rumusnya. Di sini koordinat X, Y dicerminkan terhadap titik asal. Titik asal ini artinya titik 0,0 ya. Berarti jadinya kan minus X, minus Y. Dilihat dari perubahannya, semuanya tinggal dinegatifkan. X-nya tinggal dinegatifin, Y-nya tinggal dinegatifin juga. Maka kalau titik D koordinatnya 3,3, maka hasil pencerminannya terhadap titik awal tinggal dinegatifin aja koordinat. Jadi 2 kalau dinegatifin, kalau 3 dinegatifin menjadi minus 3. Nah, 3 dinegatifin menjadi minus 3. Udah selesai, gampang kan? Kalau digambar nanti titik bayangannya ada di sini. Kelihatan kan jarak sama terhadap cerminnya. Gitu. Selanjutnya materi translasi akan dijelaskan oleh Kak Fitri. Nah, selanjutnya adalah materi translasi, tapi masih dalam pembahasan transformasi geometri. Nah, apa sih translasi itu? Translasi itu adalah perpindahan dengan cara menggeser suatu benda atau memindahkan suatu bidang dari suatu posisi ke posisi yang lain. Nah, biasanya translasi itu terjadi pada titik, kurva, bangun datar, dan masih banyak yang lainnya. Di sini ada contohnya. Seorang anak yang sedang mendorong meja. Ini termasuk translasi. Kenapa? Karena ia menggeser atau memindahkan meja tersebut dari satu titik ke titik yang lainnya. Masih ada contoh yang lain. Nah, ini contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi juga termasuk dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya mendorong mobil. Ini sama seperti tadi, seorang anak yang mendorong meja. Tetapi ini bendanya dalam mobil. Itu tetap termasuk translasi karena memindahkan suatu barang atau benda. Selanjutnya, anak yang sedang mengendarai sepeda. Ini juga termasuk translasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini, Kakak akan menjelaskan translasi pada bidang koordinat kartesius. Contohnya seperti yang ada di samping. Ada bangun datar ABC yang ditranslasikan menjadi bangun datar PQR. Untuk lebih jelasnya, kita akan ke slide selanjutnya. Nah, di sini bangun datar yang tadi yaitu bangun datar segitiga ABC ditranslasikan menjadi PQR. Pada translasi tersebut terjadi perpindahan antara titik A ke titik B, titik B ke titik Q, dan titik C ke titik R. Nah, ketiga titik tersebut berpindah dengan arah dan jarak yang sama. Nah, jika bangun datar tersebut berpindah dengan arah dan jarak yang sama, itu termasuk translasi. Ini akan kita bahas pada sifat-sifat translasi. Nah, selanjutnya kita membahas sifat-sifat translasi. Yang pertama,
Seluruh titik pada benda yang ditranslasikan akan ikut bergerak dengan arah dan jarak yang sama, seperti yang ada di contoh tadi, dan ini ada contohnya di pinggir ya. Sama seperti tadi. Bangun datar ABC akan ditranslasikan menjadi bangun datar PQR. Arahnya sama, A itu arahnya ke kanan, B juga ke kanan, C juga ke arah kanan. Jaraknya juga harus sama, baru bisa disebut translasi. Lalu, sifat translasi yang kedua, ada luas benda asli harus sama dengan luas benda bayangan. Seperti gambar di samping, mereka mempunyai luas yang sama, tidak boleh berbeda. Jika berbeda, itu bukan termasuk translasi. Yang ketiga, bayangan sama dan sebangun dengan benda aslinya. Lalu yang keempat, dapat dinyatakan dalam pasangan bilangan, yang mana bilangan tersebut menunjukkan jauhnya perpindahan. Nah, operasi translasi bisa dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut, atau dengan rumus PXY ditranslasikan dengan AB menjadi P aksen X ditambah A, Y ditambah B. P ini adalah titik, jadi titik P yang terdiri dari X dan Y. Nah, A yang di atas itu adalah pergeseran untuk sumbu X. Jika positif, maka ia akan bergeser ke kanan. Jika negatif, berarti titik, garis, atau bangun datarnya akan bergeser ke sebelah kiri. Lalu yang B adalah pergeseran untuk sumbu Y. Jika positif berarti bergerak ke atas, jika negatif berarti bergerak ke bawah. Seperti di sini ada contohnya. Tentukan bayangan dari titik A 2,4 atau titik A 24 oleh translasi min 2, 3. Nah, penyelesaiannya yaitu koordinat bayangan titik A adalah A aksen 0,7 atau 0,7. Kenapa bisa menjadi 0,7? Karena 2 ditambah min 2, 4 ditambah 3. Seperti ini. Yang di sini 2 ditambah min 2, 4 ditambah 3. Hasilnya 2 ditambah min 2 yaitu 0, dan 4 ditambah 3 hasilnya 7. Ini menggunakan rumus yang tadi saya jelaskan di sini. Jadi, koordinat bayangan titik A adalah A aksen 0,7. Nah, selanjutnya ada koordinat kartesius yang sudah memiliki titik di dalamnya, yaitu titik A di titik 4,5, lalu A aksen 6,2. Nah, apakah benar translasi dari titik A ini adalah A aksen? Titik A ini ditranslasikan oleh titik 2 min 3, yang artinya 2 satuan ke kanan lalu 3 satuan ke bawah, yang menghasilkan 6,2. Kita coba. 4 ditambah 2 lalu 5 ditambah min 3. 4 ditambah 2 sama dengan 6, lalu 5 ditambah min 3 sama dengan 2. Berarti A aksennya benar di titik 6,2. Selanjutnya, setelah kita menghitung titik yang sudah ditranslasikan, sekarang kita berpindah ke garis. Di sini ada garis F dan garis G. Yang garis F itu terdiri dari 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Titik A ini berada di titik 1,2 itu di sini, dan titik B-nya ada di titik 3,0. Lalu kita hitung ya. Yang pertama yang dihitung adalah titik A terlebih dahulu, ditranslasikan oleh 3,1, yaitu
yang artinya 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Kita coba pakai rumus terlebih dahulu, yaitu ditambah ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Benar ya, 4. Lalu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti benar ya, A aksennya 4,3. Ini baru 1 titik. Karena garis terdiri dari 2 titik, berarti kita harus menghitung 2 kali. Nah, titik B ini sama, ditranslasikan oleh titik 3,1. Ditranslasikan oleh 31. Titik B ini berada di titik 3,0. Ditranslasikan 3 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas. Kita coba pakai rumus terlebih dahulu, yaitu ditambah. Ini 3 ditambah 3 sama dengan 6, dan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti benar ya, titik B aksen ada di titik 6,1. Selanjutnya, setelah kita menghitung translasi dalam bidang koordinat kartesius di titik garis, sekarang kita pindah ke bangun datar. Di sini ada bangun segitiga. Segitiga berarti terdiri dari 3 titik. Di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Titik A ini berada di titik min 3,1. Lalu titik B-nya berada di titik min 1,4. Lalu titik C-nya berada di titik min 2,1. Nah, di sini adalah hasil translasinya. Hasil translasinya yaitu titik A menjadi min 2,1, B-nya menjadi 3,1, lalu C-nya menjadi min 4,2. Nah, apakah benar hasil translasi ini? Mari kita hitung dengan menggunakan rumus. Nah, titik A yang tadi di sini ya, min 3,1 ditranslasikan oleh titik min 4,3, yang artinya 4 satuan ke kanan, lalu 3 satuan ke bawah, yang menghasilkan titik A aksen 1,-2 seperti digambar ya, 1,-2. Nah, apakah benar? Kita hitung ya. Min 3 ditambah 4 ditulis di sini, hasilnya 1. Berarti betul ya. Lalu 1 ditambah min 3 ditulis di sini, hasilkan min 2. Berarti benar, A aksen dari titik A min 3. Berarti benar hasil translasi dari titik A min 3,1 yaitu A aksen 1,2 yang kita gambar di sebelah sini. 1,2 ini A aksennya ya. Sekarang kita hitung yang B aksen. Nah, titik B min 1,4 ini juga ditranslasikan oleh titik 4,-3. Di sini hasil translasinya yaitu 3,1. Kita gambar di sini. Apakah betul titiknya? Kita hitung ya. Min 1 ditambah 4, kita tulis di sini. 4 ditambah min 3, kita tulis di sini. Min 1 ditambah 4 menghasilkan 3. Lalu 4 ditambah min 3 menghasilkan 1. Berarti benar, B aksen adalah 3,1 yang sudah kita gambar di sebelah sini. Lalu selanjutnya titik C. Yang terakhir dari bangun segitiga yang harus ditranslasikan. Titik C ini min 2,-1. Lalu hasil translasinya ada di 2,-4. Apakah benar hasilnya? Kita hitung menggunakan rumus, itu dengan cara ditambahkan. Min 2 ditambah 4 kita tulis di sini. Lalu min 1 ditambah min 3 kita tulis, dan hasilnya min 2 tambah 4, 2. Lalu min 1 ditambah min 3 hasilnya min 4. Berarti benar. Translasi dari A, B, C ada di sebelah sini. Jadi titik A
hasil translasinya ada A aksen 1, min 2, lalu titik B-nya di B aksen 3, 1, lalu di titik C-nya C aksen 2, min 4. Sudah paham belum tentang translasi titik, garis, dan bangun datar? Jika belum, kita lanjut ke contoh soal. Mencoba soal dan akan kita bahas langsung. Nah, di sini soalnya ada tentukan bayangan dari titik B min 1,4 oleh translasi T 5, min 3. Kita tulis ya. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi yang ditambahkan, yang X ditambah A dan Y ditambah B. Berarti min 1,4 akan ditranslasikan oleh titik 5, min 3, yaitu min 1 ditambah 5 dan 4 ditambah min 3. Ditulis di sini. Min 1 ditambah 5 hasilnya 4. 4 ditambah min 3 atau 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi bayangan dari titik B atau translasi dari titik B adalah 4,1. Nah, cukup sekian penjelasan materi translasi dari kakak. Kalian jangan lupa rumus translasi ya. Ini kakak kasih lihat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, udah siap dong belajar matematikanya? Kalian pernah lihat kincir angin nggak? Atau naik wahana biang lala pada saat kalian pergi ke taman bermain? Jadi, pembelajaran kita kali ini sangat erat kaitannya dengan dua hal ini adik-adik. Karena kita akan belajar tentang perputaran atau istilah lainnya yaitu rotasi. Saat kita naik biang lala, tentunya kita akan berputar mengikuti arah putaran biang lala yang berpusat pada titik tengah biang lala tersebut. Berbicara tentang rotasi, tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat rotasinya. Suatu benda dapat dirotasikan dengan sudut mulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Namun, kali ini kita akan mempelajari rotasi dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Untuk arah rotasinya bisa searah dengan jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika berlawanan arah jarum jam, maka arah rotasinya bernilai positif. Namun, jika searah dengan jarum jam, maka arah rotasinya bernilai negatif. Rotasi dapat dilakukan jika ada titik pusat X, Y. Namun, jika titik pusatnya tidak ditentukan, maka titik pusatnya adalah titik asal O, 0,0. Sekarang, bagaimana sih cara merotasikan sebuah titik? Misalnya, kita akan merotasikan titik A 3,2 dengan titik pusat O 0,0 dan berlawanan arah jarum jam. Kita mau merotasikan dengan sudut-sudut istimewa nih, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Oke, kita mulai merotasikan titik A dengan sudut 90 derajat. Kita gambar garis putus-putus dari titik A ke titik pusat. Setelah itu, kita putar 90 derajat ke arah kiri karena berlawanan dengan arah jarum jam. Kalian bisa menggunakan busur atau jangka ya untuk merotasikan ini.
berlawanan arah jarum jam, didapatlah koordinat A aksennya yaitu negatif 2,3. Rotasi yang kedua yaitu dengan sudut 180 derajat. Sama seperti tadi, kita buat dulu garis dari titik A ke titik asal. Lalu kita putar dengan menggunakan busur dan jangka 180 derajat ke arah kiri karena berlawanan arah jarum jam. Maka dapatlah A aksennya yaitu negatif 3, negatif 2. Kemudian rotasi sejauh 270 derajat dengan cara yang sama. Tinggal kita putar titiknya sejauh 270 derajat ke arah kiri, maka didapatlah A aksennya yaitu 2, negatif 3. Dan terakhir, untuk rotasi satu putaran penuh atau 360 derajat, jika kita putar sejauh 360 derajat ke arah kiri, maka titik A akan kembali ke posisi awal, yaitu di titik 3,2. Nah, dari 4 rotasi yang sudah kita lakukan terhadap titik A, maka kita akan memperoleh kesimpulan tentang rotasi dengan pusat 0,0 dan berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk rotasi dengan sudut 90 derajat, kita lihat susunan angka dalam kedua koordinat ini, di mana untuk titik koordinat bayangannya itu bertukar tempat antara absis dan ordinatnya. Namun, nilai absisnya menjadi negatif, sehingga kesimpulannya adalah jika ada titik X, Y dirotasikan sebesar 90 derajat, maka koordinat titik bayangannya menjadi negatif Y, X. Sekarang rotasi yang kedua yaitu dengan sudut sebesar 180 derajat. Titik bayangannya memiliki angka koordinat yang sama dengan titik awalnya. Namun, nilai keduanya menjadi negatif. Sehingga untuk titik X, Y yang dirotasikan sebesar 180 derajat, koordinat titik bayangannya yaitu negatif X, negatif Y. Yang ketiga, ini kebalikannya dari rotasi yang pertama. Koordinat titik bayangannya bertukar tempat antara absis dan ordinatnya. Namun yang bernilai negatif adalah koordinat dari titik bayangannya. Jadi, untuk rotasi titik X, Y dengan sudut sebesar 270 derajat akan didapat koordinat titik bayangannya yaitu Y, negatif X. Untuk kesimpulan rotasi yang terakhir ini tentunya lebih mudah diingat. Untuk rotasi satu putaran penuh atau 360 derajat, yang dirotasikan akan kembali ke posisi awal, sehingga koordinat titik awal akan sama dengan koordinat titik bayangannya. Sekarang bagaimana dengan rotasi bangun datar? Sama saja kok dengan rotasi titik. Kita tinggal merotasikan setiap titik sudut dari bangun datar yang akan kita rotasikan. Misalnya, kita akan merotasikan segitiga ABC ini sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, rotasi 90 derajat searah jarum jam sama saja dengan kita merotasikan sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Sehingga kita bisa menggunakan rumus rotasi positif 270 derajat ini, yaitu koordinat titik bayangannya menjadi Y, negatif X. Mari kita mulai rotasikan dari titik A 1,4. Koordinat titik bayangannya menjadi 4, negatif 1. Jika kita gambarkan pergerakan rotasinya, maka menjadi seperti ini. Kemudian titik B 1,8. Koordinat titik bayangannya yaitu
8,-1. Gambar rotasi titiknya seperti ini. Selanjutnya yaitu titik C, 5,8. Koordinat titik bayangannya yaitu 8,-5. Dan ini posisi titiknya setelah dirotasikan. Kita hubungkan ketiga titik bayangan ini sehingga menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang merupakan bayangan dari segitiga ABC yang dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam terhadap titik asal 0,0. Mudah kan? Gimana nih adik-adik? Sudah ngerti dong tentang rotasi ini? Oke, saatnya kakak pamit dari video kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya tentang dilatasi yang akan dijelaskan oleh Kak Irma. Adik, lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai dilatasi. Sebelum masuk ke materi, kakak mau tanya nih, pernah kan kalian mengabadikan sebuah momen dengan mengambil foto ataupun selfie? Pasti semuanya pernah dan sering ya melakukan hal itu. Coba perhatikan, bedanya ukuran asli dengan ukuran foto yang ada di handphone tersebut. Kira-kira berapa kali lipat ya besarnya? Nah, adik-adik, itulah yang dinamakan dilatasi dalam transformasi geometri. Dilatasi? Apakah dilatasi itu? Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran setiap titik pada suatu bidang dengan faktor pengalih tertentu terhadap suatu titik tertentu. Faktor pengalih tertentu ini disebut sebagai faktor skala, dan titik tertentu disebut pusat dilatasi. Nah, mengubah ukuran ini maksudnya memperbesar maupun memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun. Jadi, misalkan kita mengubah ukuran segi 4, maka setelah dilatasi, segi 4 itu tetap menjadi segi 4, tidak berubah menjadi segi 3 atau bangun lain. Jadi, dapat disimpulkan, dengan dilatasi, suatu bangun itu bisa mengalami pembesaran atau pengecilan ukuran. Lanjut, kita ke rumus dilatasi. Rumus dari dilatasi ini ada dua. Rumus dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan rumus dilatasi terhadap titik pusat A, B. Nah, yang pertama kita bahas dulu rumus dari dilatasi terhadap titik pusat 0,0 yang dapat dituliskan sebagai berikut. Titik A, yaitu X, Y, didilatasikan dengan titik pusatnya, ini P, adalah 0,0 dan faktor skalanya atau K, maka A aksennya itu akan menghasilkan bayangan titik X aksen, Y aksen. Nah, X aksen ini didapat dari K, yaitu faktor skala dikalikan dengan X. Dan Y aksen ini didapat dari faktor skala dikalikan dengan Y. Jadi, jika ditanyakan X aksennya berapa, tinggal kita kalikan faktor skalanya berapa dikalikan dengan X. Itulah hasil dilatasinya atau bayangan titiknya dengan titik pusat 0,0. Nah, perlu digarisbawahi juga untuk titik pusat 0,0 ini, kita tinggal mengalihkan saja pada faktor skalanya. Lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal dengan menggunakan rumus pertama ya. Soal pertama, diketahui segitiga ABC memiliki titik sudut A 1,1, B 1,4, dan C 3,1. Jika segitiga tersebut didilatasi oleh faktor skala 2 dengan titik pusatnya 0,0, tentukan bayangan bangun tersebut. Kita gunakan rumus yang tadi, karena titik pusatnya 0, maka tinggal kita kalikan saja faktor skalanya dengan X dan Y. Adik-adik tinggal substitusikan aja ya soal ke rumus dilatasi yang pertama. Nah, untuk titik A 1,1 dengan faktor skalanya 2, tinggal kalikan saja, berarti faktor skalanya itu 2 dikali dengan X, yaitu 2 kali 1 hasilnya 2, dan faktor skala dikalikan dengan Y, 2 kali 1 adalah 2. Didapat bayangan titik A aksen atau bayangan titik dari A-nya itu adalah 2,2. Nah, selanjutnya untuk titik B. Titik B ini X, Y-nya itu adalah 1,4. Kita kalikan 2 kali 1, 2, 2 kali 4, 8. Maka hasil dilatasinya yaitu 2,8. Dan titik yang C, X, Y-nya itu adalah 3,1. Kita kalikan 2 faktor skalanya dikalikan dengan X, yaitu 3, sama dengan 2 kali 3 itu 6. Dan faktor skala 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi didapat X aksennya 6 dan Y aksennya itu 2. Selanjutnya kita hubungkan ketiga titik ini. Dan jadilah segitiga hasil dilatasinya. Perhatikan pada gambar segitiga merah adalah bangun semula atau bangun awal. Dan segitiga hijau adalah hasil dilatasinya. Bagaimana adik-adik dapat dipahami?
biar lebih memahaminya, kakak akan memberikan contoh soal yang sama ya dengan faktor skala yang berbeda. Diketahui segitiga ABC memiliki titik sudut A 1,1, B 1,4, dan C 3,1. Jika segitiga tersebut dilatasi oleh faktor skala min 2 dengan titik pusatnya 0,0, tentukan bayangan bangun tersebut. Kalau soal pertama kan faktor skalanya itu 2 ya, sedangkan kalau yang soal ini yaitu min 2. Kita gunakan rumus yang tadi, karena titik pusatnya 0, maka tinggal kita kalikan saja faktor skala dengan X ataupun Y. Untuk titik A, yaitu dengan X, Y-nya yaitu 1,1, dengan faktor skalanya 2, tinggal kalikan saja, min 2 dikali 1 yaitu min 2, dan min 2 dikali 1 adalah 2. Didapat hasil dilatasi dari bayangan titik A adalah min 2, min 2. Selanjutnya ke titik B. Titik B ini X, Y-nya adalah 1,4. Kita kalikan min 2 dikali 1 min 2, min 2 dikali 4 yaitu min 8. Hasil dilatasinya yaitu min 2, min 8. Dan yang terakhir adalah titik C, 3,1. Hasil dilatasinya min 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Jadi didapat hasil dilatasinya atau bayangan titik C-nya. Selanjutnya kita hubungkan ketiga titik ini dan jadilah segitiga hasil dilatasinya. Perhatikan pada gambar segitiga merah adalah bangun semula atau bangun awal dan segitiga hijau adalah hasil dilatasinya. Berbeda ya dengan contoh soal pertama. Nah, biar lebih memahaminya, kakak kasih satu contoh soal lagi ya dengan faktor skala yang berbeda. Diketahui segitiga ABC memiliki titik sudut A 1,1, titik B 1,4, dan titik C 3,1. Jika segitiga tersebut dilatasi oleh faktor skala 1/2 dengan titik pusatnya 0,0, tentukan bayangan bangun tersebut. Untuk soal ini, faktor skalanya pecahan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama saja ya adik-adik seperti soal-soal sebelumnya. Oke, kita selesaikan soal ini. Yang pertama titik A dengan X, Y-nya itu adalah 1,1, faktor skalanya 1/2. Berdasarkan rumus, kita substitusikan bahwa faktor skalanya itu 1/2 dikali dengan X, maka X aksen didapat 1/2. Dan untuk Y aksen, 1/2 dikali 1, hasilnya adalah 1/2. Didapat hasil dilatasi dari bayangan titik A adalah 1/2, 1/2. Selanjutnya pada titik B, 1,4. Kita kalikan dengan faktor skala 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2, 1/2 dikali 4 sama dengan 4/2, 4 dibagi 2, 2 ya. Jadi hasil dilatasinya adalah 1/2,2. Dan yang terakhir titik C, yaitu 3,1. Kita kalikan X aksennya itu 1/2 dikali 3 sama dengan 3/2, dan 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2. Selanjutnya kita hubungkan ketiga titik ini dan jadilah segitiga hasil dilatasinya. Nah, adik-adik, dari ketiga contoh soal tadi, apakah adik-adik bisa menyimpulkan dengan melihat gambar dari segitiga yang sudah didilatasi? Oke, kita bahas sama-sama ya. Pada gambar yang pertama, dengan faktor skala 2, kita dapat melihat bahwa segitiganya itu berubah menjadi besar seperti segitiga merah ke segitiga hijau. Berdasarkan sifat dilatasi, bahwa jika faktor skalanya lebih dari 1 itu dimulai dari angka 2 dan seterusnya ya, maka bangun tersebut akan diperbesar dan terletak searah terhadap sudut dilatasi dengan bangun semula. Jadi jika faktor skalanya itu lebih dari 1, maka bangun tersebut diperbesar. Selanjutnya, pada gambar yang kedua dengan faktor skalanya itu min 2, segitiganya menjadi besar setelah dilatasi. Berdasarkan sifat dilatasi dapat disimpulkan bahwa jika K lebih kecil dari min 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap sudut dilatasi dengan bangun semula. Dan pada contoh ketiga dengan faktor skalanya 1/2, bangun segitiganya jadi kecil setelah didilatasi. Maka berdasarkan sifat, jika 0 lebih kecil dari K dan K lebih kecil dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap sudut dilatasi dengan bangun semula. Nah, jadi begitu adik-adik, dengan kita mengetahui sifat dari dilatasi, kita dapat mengetahui bangun tersebut diperbesar atau diperkecil, searah atau berlawanan. Itu dilihat dari faktor skalanya.
kakak akan memberikan satu contoh soal lagi ya. Titik A aksen yaitu 24,-8 merupakan bayangan dari titik A min 12,4 oleh dilatasi dengan pusat titik 0,0 dengan faktor skala K. Nilai K adalah, nah di soal ini yang ditanyakannya itu adalah faktor skala. Nah bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita simak sama-sama. Titik A dengan X, Y min 12,4 didilatasi oleh titik pusat 0,0 dan K-nya belum diketahui, maka hasilnya adalah 24,-8. Jadi min 12 ini X, 4 ini Y, dan 24 ini adalah X aksen dan min 8 ini adalah Y aksen. Ini kan kalau dijumlahkan min 12 dikalikan dengan faktor skala sama dengan 24, maka K sama dengan 24 dibagi min 12, maka hasilnya adalah K sama dengan min 2. Kalau pakai yang Y, kita hitung 4 dikalikan faktor skala sama dengan minus 8, maka K sama dengan min 8 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah K sama dengan min 2. Jadi faktor skalanya adalah min 2. Nah pada soal ini jika kalian disuruh untuk mencari nilai K atau faktor skalanya, kalian boleh mengambil satu ya, dari X maupun dari Y karena hasilnya sama. Bagaimana adik-adik dapat dipahami dengan rumus yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Baik, kita lanjut ke rumus dilatasi terhadap titik A, B. Nah, dalam rumus ini sama saja tetapi terdapat perbedaan, yaitu A, X, Y dilatasi oleh titik pusatnya yaitu A, B dengan faktor skala, maka hasilnya adalah A aksen. A aksen yaitu X aksen, Y aksen. X aksen ini didapat dari K dalam kurung X dikurangi A ditambah dengan A. Lalu Y aksen ini didapat dari K dalam kurung Y min B ditambah B. Biar adik-adik mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya ya. Contoh yang pertama, tentukan bayangan titik A 2,1 setelah didilatasikan terhadap pusat P 2,-2 dan faktor skalanya adalah 3. Cara penyelesaiannya diketahui nih, titik A-nya itu X, Y. A 3,4, jadi X-nya itu 3 dan Y-nya itu adalah 4. Titik pusatnya A, B. Sudah diketahui P, titik pusat P 2, min 2, jadi A-nya itu 2 dan B-nya itu min 2. Dan faktor skalanya atau K-nya itu adalah 3. Kita substitusikan terhadap rumus A, X, Y-nya. X-nya itu 3 dan Y-nya 4 didilatasi oleh titik pusat A-nya itu 2 dan B-nya itu min 2 dan faktor skalanya 4. Maka hasilnya adalah A aksen. Kita substitusikan K-nya itu faktor skalanya 3, buka kurung, X-nya itu adalah 3 dikurangi A, A-nya itu adalah 2, tutup kurung ditambah A, A-nya itu adalah 2, koma, faktor skala K-nya itu 3, dalam kurung Y, Y-nya itu adalah 4, dikurangi B, B-nya itu min 2, ditambah dengan B min 2. Kita hitung A aksennya yaitu dalam kurung 3, kita jumlahkan yang ada dalam kurung dulu ya. 3 dikurangi 2 yaitu 1, ditambah 2, 3, 4, minus dikali minus jadi plus ya. Jadi 4 ditambah 2, 6, dikurangi 2. Kita jumlahkan 3 kali 1, 3, ditambah 2, 3 kali 6 ini 18, dikurangi 2. Maka hasil bayangan titiknya adalah 5,18 dikurangi 2, 16. Jadi bayangan titik A setelah didilatasi adalah 5,16. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir ya. Tentukan bayangan titik A 5,4 jika didilatasikan terhadap pusat min 2, min 3 dengan faktor skalanya min 4. Nah, penyelesaiannya diketahui titik A, X, Y sama dengan A 5,4, jadi X-nya adalah 5 dan Y-nya itu adalah 4. Titik pusatnya dengan A, B sama dengan
min 2, min 3. Jadi A-nya min 2 dan B-nya adalah min 3. Dan faktor skalanya adalah min 4. Lalu kita substitusikan terhadap rumus. A, X, Y, X-nya adalah 5, Y-nya adalah 4. Dilatasi titik pusatnya min 2, min 3 dan faktor skalanya adalah min 4. Maka hasilnya adalah A aksen. Kita substitusikan, K-nya itu adalah min 4, dalam kurung X-nya adalah 5, dikurangi A-nya adalah min 2. Ditambah A-nya adalah min 2, K-nya adalah min 4, dalam kurung Y-nya adalah 4, dikurangi B-nya adalah min 3, ditambah min 3. Kita hitung A aksennya, kita jumlahkan dulu yang ada dalam kurung. Min 4, 5, min ditambah min, jadi plus, jadi 5 ditambah 2 itu 7, plus min, jadi min 2, min 4, min jadi plus, 4 tambah 3, 7, lalu plus kali min, yaitu min, jadi min 3. Kita hitung A aksennya, min 4 kali 7 yaitu min 28 dikurangi 2, min 4 kali 7 min 28 min 3. Maka hasilnya adalah min 28 dikurangi 2 yaitu min 30, min 28 dikurangi 3 min 31. Jadi bayangan titik A-nya setelah didilatasi adalah min 30, min 31. Nah, bagaimana adik-adik? Sampai sini apakah kalian dapat memahaminya? Baik adik-adik, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga materinya dapat terserap dengan baik ya. Terima kasih.